Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah mengizinkan kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan Allah juga mengizinkan kita sampai saat ini kita bisa merasakan indahnya bulan Ramadan. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, ibadah puasa dan Al-Quran bagaikan dua mata sisi uang yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya berjalan seiringan dalam memperbaiki kualitas dan arah kehidupan kita. Keduanya pula yang dapat memberikan syafaat bagi siapa saja yang mengamalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu as-siyam mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fashaffa'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawm bil lail fashaffa'ni fihi. Qala fayashfa'ani. Ibadah puasa dan membaca Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Al-Quran pun berkata, "Aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Maka Allah memberikan izin kepada keduanya untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Lantas, seperti apakah hubungan kita dengan Al-Quran, baik di luar bulan Ramadan ataupun di bulan Ramadan ini? Ramadan mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk tidak meninggalkan Al-Quran di bulan ini, karena Al-Quran juga Allah turunkan di bulan yang mulia ini. Namun, Ramadan juga mengingatkan kita betapa banyak orang-orang yang meninggalkan Al-Quran setelah habisnya bulan Ramadan. Mereka hanya meninggalkan Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Dan kita pun setelah usai bulan Ramadan, kita lupa dan lalai dengan Al-Quran. Oleh karena itu, ada 6 hal yang perlu kita terapkan demi menjaga hubungan baik kita dengan Al-Quran. Poin yang pertama adalah mendengarkan ayat-ayatnya. Telinga kita jangan sampai kosong dari firman-firman Allah. Kita upayakan setiap harinya kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan situasi apapun. Maka rahmat Allah akan turun sebab kita menyimaknya. Suatu misal, ketika kita akan mudik ke kampung nanti, baik dalam menggunakan kendaraan sendiri atau transportasi umum, kita upayakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, baik untuk diri sendiri ataupun bagi orang lain. Dengan menyimak Al-Quran tadi ini juga bisa memperbaiki bacaan-bacaan kita yang masih salah ketika membacanya. Rasulullah SAW pun manusia yang sempurna, masih ingin mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Beliau berkata, "Bacakanlah Al-Quran kepadaku." Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, apakah tidak salah engkau menyuruhku untuk membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran diturunkan kepadamu?" Rasulullah SAW berkata, "Bacalah Al-Quran kepadaku. Aku senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain." Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran kepada Rasulullah dan Rasulullah menyimaknya dengan khusyuk. Poin yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan tajwid. Menjaga hubungan baik kita dengan Al-Quran bisa kita upayakan dengan membaca Al-Quran dengan tajwid dan menjaga adab tilawah. Belajar Al-Quran dengan tajwid dan menjaga adab itu lebih baik daripada orang yang membaca Al-Quran
tapi tidak belajar memperbaiki bacaannya dan bisa menamatkannya berkali-kali. Belajar Al-Quran dengan tajwid yang baik dan menjaga adabnya, itu bisa melapangkan hati kita, memberikan perlindungan kepada kita, dan mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita maupun orang lain. Namun, jangan khawatir bagi kita yang bisa belum lancar dalam membaca Al-Quran dan yang masih terbata-bata atau berat dalam membacanya. Karena meskipun dia membaca Al-Quran, meskipun belum lancar dan masih terus untuk berusaha memperbaiki bacaan itu, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama malaikat-malaikat utusan Allah yang mulia lagi berbakti. Sedangkan bagi orang yang membaca Al-Quran dan dia masih terbata-bata dan berat baginya untuk membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Poin yang ketiga adalah memahami dan merenungi. Dengan memahami dan merenungi ayat Al-Quran, kita bisa memperoleh pencerahan. Aktivitas seperti ini bisa kita dapatkan dengan membaca terjemahan Al-Quran melalui majelis-majelis ilmu, buku-buku, atau lainnya. Belajar tentang memahami atau merenungi Al-Quran bisa kita dapatkan dari kisah Rasulullah SAW. Pada malam hari, Rasulullah SAW sedang berjalan dan mendengarkan seorang perempuan tua yang sedang membaca Al-Quran surah Al-Ghasyiyah. Kemudian Rasulullah mendekatkan kepalanya kepada pintu dan mendengarkan tilawah perempuan itu yang berbunyi, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Kemudian Rasulullah menjawab dengan lirih, ya, sudah datang kepadaku berita tentang itu. Dan Rasulullah pun merasa terharu dengan bacaan-bacaan ayat yang dibacakan oleh perempuan tua tersebut. Poin yang keempat adalah mempelajari, mengajarkan, dan mendakwahkan. Sangat penting bagi kita untuk menghadirkan majelis-majelis yang mengkaji Al-Quran, baik dari segi membacanya, mentadabburi, dan mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang intinya di dalam suatu kelompok yang di dalamnya mengkaji Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan ketenangan, rahmat Allah akan menyelimuti mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, serta Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Yang kita ketahui pula pada hadis yang populer yang sering kita dengarkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Poin yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran. Inilah tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ibnu Mas'ud berkata bahwa orang yang membaca Al-Quran bisa mendapatkan laknat dari Al-Quran. Kita berlindung kepada Allah ketika membaca Al-Quran, tapi kita mendapatkan laknat karenanya. Misalnya seperti apa? Contohnya ketika Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk tidak boleh durhaka kepada orang tua dan tidak boleh berbuat zalim kepada mereka, tetapi ia malah bersuka kepada orang tua dan menganiaya, maka Al-Quran yang dibacanya akan melaknatnya. Misalnya lagi, Al-Quran memerintahkan untuk menjalin silaturahmi, tetapi bagi pembacanya malah lebih memilih untuk memutus silaturahmi, maka Al-Quran melaknatnya. Seorang salafus soleh berkata, pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat atau sebagai saksi yang bisa mencapakannya kepada neraka. Al-Quran bisa membimbingmu ke surga, sehingga engkau akan berada di antara golongan-golongan orang yang selamat, atau Al-Quran yang akan mencapakkanmu ke neraka, sehingga engkau bersama golongan-golongan orang yang celaka. Poin yang keenam adalah menghafal Al-Quran. Dikatakan dalam hadis Rasulullah bahwa pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada ahlul Quran, bacalah olehmu Al-Quran sebanyak-banyaknya sebagaimana engkau membacanya di dunia, sebab kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat yang engkau baca
terakhir kalinya. Ketika kita menghafal Al-Quran 1 juz, maka kita akan masuk ke surga yang derajatnya sesuai dengan banyaknya hafal Al-Quran yang kita hafal. Begitu pula yang hafalannya sampai 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Semakin tinggi hafalannya, maka semakin tinggi derajat surga yang dimasukinya. Nah, inilah 6 cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dari itu, marilah di momentum Ramadan ini sama-sama kita gunakan sebaik-baiknya untuk memperatkan diri kita dengan Al-Quran. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya, dan melalui perantara Al-Quran inilah kita mendapatkan rahmat-rahmat dari Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Baiklah, demikianlah tausiah saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.